eh, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Pelaksana Kupang yang memprogramkan mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Hari ini kita memulai dengan kuliah satuan acara pengajaran yang pertama, itu pengertian hukum diplomatik dan konsuler. Ya, materi pertama saya akan memberikan kuliah tentang pengertian hukum diplomatik dan konsuler. Itu karena hukum diplomatik dan konsuler ini adalah bagian dari ilmu hukum pada umumnya, maka sebagaimana pengertian hukum diplomatik dan konsuler pun dikemukakan oleh para ahli secara berbeda-beda dan belum ada kesamaan atau kesetujuan pendapat. Tetapi apapun pengertiannya itu memiliki lingkup kajian yang sama. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum diplomatik? Pengertian hukum diplomatik saya merujuk pada pengertian hukum diplomatik menurut Profesor Dr. Sumaryo Suryo Kusumo. Bahwa hukum diplomatik dan konsuler adalah norma-norma yang mengatur tentang hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, ya. Termasuk norma-norma yang mengatur keterwakilan negara pada organisasi internasional dan misi-misi khusus yang dikirimkan satu negara kepada negara lain. Nah, berdasarkan pengertian hukum diplomatik konsuler tersebut, maka dapat dipahami atau dimengerti apa saja lingkup kajian dari hukum diplomatik dan konsuler. Ruang lingkup yang dikaji oleh hukum diplomatik dan konsuler itu mencakup yang pertama hubungan diplomatik, yang kedua hubungan konsuler, yang ketiga keterwakilan negara pada organisasi internasional, dan yang keempat adalah misi khusus. Ya, itu objek kajian atau ruang lingkup yang dibahas oleh hukum diplomatik dan konsuler. Nah, berikut kita lihat bagaimana sejarah perkembangan hukum diplomatik dan konsuler ini. Berbicara tentang sejarah perkembangan hukum diplomatik dan konsuler, maka sebenarnya hukum diplomatik dan konsuler ini telah berkembang pada awal abad pertama sebelum Masehi. Namun hubungan diplomatik dan konsuler ini pada awal abad pertama itu didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Nah, dasar hukum dalam melaksanakan hubungan diplomatik dan konsuler berdasarkan hukum kebiasaan internasional ini berlangsung sampai dilaksanakannya Kongres Wina 1815. Ya. Kongres Wina 1815 kemudian menjadi peletak dasar adanya diplomasi modern. Karena dalam kongres ini telah disepakati penggolongan kepala perwakilan diplomatik. Ya. Nah, penggolongan perwakilan diplomatik menurut Kongres Wina 1815 itu yang pertama duta besar dan para utusan, ya, duta besar dan para utusan atau ambassador and legates, ya, ambassador and legates. Yang kedua, ya, yang pertama duta besar dan para utusan atau ambassador and legates. Yang kedua menteri berkuasa penuh dan duta luar biasa. Menteri berkuasa penuh dan duta luar biasa. Minister, plenipotentiary, and envoys extraordinary. Nah, yang ketiga adalah kuasa usaha, change the affairs, ya, kuasa usaha. Jadi ada tiga
penggolongan perwakilan diplomatik yang disepakati pada Kongres Wina 1815. Ya, duta besar dan para utusan, menteri berkuasa penuh dan duta luar biasa, dan yang ketiga itu adalah kuasa usaha. Exchange de affairs. Nah, pada tahun 1818 kemudian dilakukan juga Kongres Aix-Isapelle, ya. Dan penggolongan kepala perwakilan diplomatik ditambah dengan minister residen sebagai golongan ketiga, ya. Minister residen sebagai golongan ketiga. Oleh karena itu, penggolongan kepala perwakilan diplomatik berdasarkan Kongres Aix-Isapelle mencakup yang pertama duta besar dan para utusan. Ambassador and legates adalah wakil diplomatik tingkat pertama, ya, wakil dari negara-negara yang sepenuhnya berdaulat, ya. Duta besar dan para utusan, ambassador and legates ini wakil kepala perwakilan diplomatik tingkat pertama. Kemudian yang kedua adalah menteri berkuasa penuh dan duta luar biasa, minister plenipotentiary and envoys extraordinary. Ya, ini wakil diplomatik tingkat kedua. Kemudian yang ketiga adalah minister residen sebagai golongan ketiga. Dan yang keempat adalah kuasa usaha, change de affairs sebagai golongan keempat. Sehingga dari dua kongres ini menghasilkan adanya 4 tingkatan kepala perwakilan diplomatik. Nah, pada tahun 1928 diadakan lagi konferensi, ya, dia bukan kongres, tapi pada tahun 1928 diadakan konferensi Havana, ya. Konferensi Havana oleh negara-negara Amerika yang membahas tentang hukum diplomatik, ya, dan menghasilkan 2 konvensi. Yang pertama adalah Convention on Diplomatic Officials, ya. Dan yang kedua adalah Convention on Consular Again, ya, konvensi tentang perwakilan diplomatik dan konvensi tentang agen konsuler. Namun karena ini oleh negara-negara di Amerika saja, maka konvensi ini tidak berlaku secara umum, tetapi dua konvensi hanya berlaku di kawasan Amerika. Nah, setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, dibentuk Komisi Hukum Internasional, dan dari tahun 1949 sampai dengan 1979 itu dibahas 27 topik dan subtopik hukum internasional, termasuk topik mengenai hukum diplomatik, ya, yaitu pergaulan dan kekebalan diplomatik, pergaulan dan kekebalan konsuler, misi-misi khusus, hubungan negara dengan organisasi internasional, perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang khusus yang berhak memperoleh perlindungan menurut hukum internasional, dan status kurir diplomatik serta kantong diplomatik. Ini yang dibahas oleh Komisi Hukum Internasional. Nah, konvensi yang kemudian dihasilkan oleh Komisi Hukum Internasional di bawah PBB itu mencakup yang pertama konvensi tentang hubungan diplomatik. Ini disahkan pada 18 April 1961. Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Ya. Konvensi ini terdiri dari 53 pasal dan 2 protokol pilihan yang mengenai perolehan kewarganegaraan dan keharusan penyelesaian sengketa yang masing-masing terdiri dari 10 pasal. Ini mulai diberlakukan pada tanggal 24 April 1961.
Kemudian yang kedua adalah konvensi tentang hubungan konsuler. Ya, ini 24 April 1963. Ya. Konvensi ini terdiri dari 79 pasal ditambah 2 protokol pilihan yang ditandatangani pada tanggal 24 April 1963 dan dinyatakan berlaku tanggal 11 Maret 1967. Ya. Substansi dari Konvensi Wina tentang hubungan konsuler itu nanti kita bahas tersendiri di dalam sub tentang hubungan konsuler. Kemudian konvensi yang ketiga, Konvensi New York tentang misi khusus, ya, 8 Desember 1969. Ya. Konvensi ini merupakan pelengkap terhadap Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 dan terdiri dari 55 pasal dan 2 protokol pilihan tentang penyelesaian sengketa. Kemudian Konvensi New York tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional dilindungi termasuk para diplomat. Ya, 14 Desember 1973. Ya, konvensi ini terdiri dari 20 pasal dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 1977. Serta pada prinsipnya memuat tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional wajib untuk dilindungi dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dan konvensi yang berikut adalah Konvensi Wina tentang keterwakilan negara dalam hubungan dengan organisasi internasional yang bersifat universal. 14 Maret 1975. Ya, konvensi ini terdiri dari 92 pasal dan terbuka untuk penandatanganan dari tanggal 14 Maret 1975 sampai dengan 30 September 1975 di Kementerian Luar Negeri Austria dan sampai dengan tanggal 30 Maret 1976 di New York. Ya. Nah, itu adalah konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisi Hukum Internasional, dan konvensi-konvensi ini sampai dengan saat ini menjadi sumber hukum utama dari hukum diplomatik dan konsuler. Nah, materi yang berikut yang kita bahas adalah kita bahas hubungan diplomatik antar negara. Ya. Nah, gambaran tentang suatu hubungan diplomatik, suatu negara itu memiliki hubungan diplomatik itu diawali dengan pembukaan hubungan diplomatik. Ya. Jadi hubungan diplomatik itu diawali dengan pembukaan hubungan diplomatik oleh dua negara. Ya. Kemudian setelah ada hubungan diplomatik itu dibuka oleh dua negara, maka disitulah dikirimlah anggota perwakilan diplomatik. Ya. Di dalam anggota perwakilan diplomatik ini ada tugas perwakilan diplomatik. Jadi hubungan diplomatik itu diawali pembukaan hubungan diplomatik, ada anggota perwakilan diplomatik, tugas perwakilan diplomatik, dan hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik. Kita lihat yang pertama, bagaimana pembukaan hubungan diplomatik antar negara. Ya. Pembukaan hubungan diplomatik antar negara harus terlebih dahulu memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah negara yang mau membuka hubungan diplomatik itu haruslah negara yang memiliki kedaulatan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Ya. Kedaulatan adalah kekuasaan atau otoritas tertinggi dari suatu negara. Sekali lagi, ya, sebenarnya pengertian kedaulatan ini sudah dijelaskan dalam hukum internasional, tapi karena berkaitan dengan pembukaan hubungan diplomatik, saya menjelaskan kembali bahwa pembukaan hubungan diplomatik antar negara
harus memenuhi syarat yang pertama. Kedua negara yang membuka hubungan diplomatik harus memiliki kedaulatan. Apa dimaksud kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atau otoritas tertinggi dari suatu negara atas wilayah, penduduk, dan sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah itu. Ya. Jadi 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu negara dipandang memiliki kedaulatan itu adalah, yang pertama, negara itu harus merdeka. Negara merdeka artinya negara yang tidak lagi tunduk di bawah kekuasaan negara lain, tapi negara yang sudah mengatur nasibnya sendiri, negara yang sudah berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, negara itu harus memiliki pemerintah. Pemerintah ini untuk apa? Pemerintah ini bertugas untuk mewakili negara dan kemudian melakukan tugas dan fungsi negara. Dan yang ketiga adalah negara itu harus memiliki wilayah. 3 ini dipenuhi, maka negara itu dipandang memiliki kedaulatan. Yang kedua, negara ini memiliki kedaulatan saja tidak cukup sebagai syarat untuk melakukan hubungan diplomatik. Harus ditambah bahwa kedua negara yang mau membuka hubungan diplomatik ini harus saling mengakui. Jadi harus ada pengakuan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ya. Apa itu pengakuan? Ya. Pengakuan adalah sikap atau pernyataan dari suatu negara untuk mengakui negara lain sebagai subjek hukum internasional. Ya. Jadi pernyataan dari suatu negara untuk mengakui negara lain sebagai subjek hukum internasional. Jadi dia mengakui negara itu sebagai sebuah hukum internasional, artinya negara itu memiliki kepribadian hukum, personalitas hukum, dan kemudian negara itu memiliki kapasitas, kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Kemampuan yang dimaksud salah satunya adalah dia bisa melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Jadi kalau kedua negara ini sudah saling punya kedaulatan dan saling mengakui, maka pembukaan hubungan diplomatik itu dapat dilakukan. Nah, pengakuan tersebut sebagai syarat pembukaan hubungan diplomatik itu mencakup kemerdekaan negara. Jadi kedua negara yang membuka hubungan diplomatik saling mengakui bahwa kedua negara itu adalah negara merdeka. Ya. Kemudian yang kedua, pemerintah yang berdaulat harus mengakui pemerintahnya. Ya. Termasuk di dalamnya kepala perwakilan diplomatik yang akan dikirim itu harus disukai. Kalau tidak disukai, itu akan ditolak dan bisa menghambat pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara. Dan yang ketiga, itu pengakuan terhadap wilayah kekuasaan. Jadi ada wilayah yang diakui oleh negara yang membuka hubungan diplomatik, bahwa memang negara itu punya wilayah yang dijadikan sebagai tempat untuk menerapkan kedaulatan. Ketika 2 syarat ini terpenuhi, kedaulatan dan pengakuan, kedua negara itu yang membuka hubungan punya kedaulatan, kekuasaan tertinggi, dan mereka saling mengakui, maka pembukaan hubungan diplomatik ini dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, ya, kedaulatan, pengakuan, dan kepentingan. Ya. Jadi negara itu punya kedaulatan, negara itu saling mengakui, kemudian pembukaan hubungan diplomatik ini kenapa perlu? Karena ada kepentingan. Syaratnya adalah ada kepentingan antara kedua negara. Kepentingan kerjasama di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga ada 3 syarat yang harus dipenuhi supaya negara itu dapat membuka hubungan diplomatik adalah kedua negara itu punya kedaulatan, kedua negara itu saling mengakui atau pengakuan, recognition, dan ketiga, kedua negara yang mau membuka hubungan diplomatik itu punya kepentingan kerjasama di berbagai bidang. Bagaimana cara pembukaan hubungan diplomatik antar negara? Ya. Ada 2 cara pembukaan hubungan diplomatik antar negara. Yang pertama,
penjajakan informal sondering, ya. Yang ini pendekatan melalui jasa baik negara-negara sahabat atau wakil diplomatik negara lain. Jadi cara yang pertama yang ditempuh itu penjajakan informal. Jadi negara A mau membuka hubungan diplomatik di negara B, itu dilakukan penjajakan. Penjajakan ini melalui pendekatan jasa baik negara sahabat. Misalnya negara sahabat, ya, kita minta mendekati negara C karena mau membuka hubungan diplomatik, ya, atau wakil diplomatik negara lain. Ya. Kemudian bisa juga melalui pendekatan langsung oleh pemerintah. Jadi penjajakan informal ini bisa melalui jasa baik negara lain atau kepala perwakilan negara lain, atau yang kedua bisa pendekatan langsung, direct approach oleh pemerintah, ya, pendekatan langsung, ya, oleh pemerintah. Nah, hasilnya apa? Bisa saja dalam cara pembukaan penjajakan tidak langsung atau pendekatan langsung, itu hasilnya itu bisa menerima atau menolak. Kalau menerima, maka negosiasi dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik. Kalau menolak, berarti tidak terjadi pembukaan hubungan diplomatik. Ya. Jadi apabila diterima oleh negara penerima, maka pembukaan hubungan diplomatik diproses. Kalau ditolak oleh negara penerima, maka pembukaan hubungan diplomatik tidak dapat dilakukan. Nah, itu cara pembukaan hubungan diplomatik melalui penjajakan negara sahabat atau kepala perwakilan negara sahabat atau pendekatan langsung. Hasilnya dua kemungkinan: menerima hubungan diplomatik. Kalau menerima, maka hubungan diplomatik itu diproses lebih lanjut. Dan yang kedua, menolak, maka hubungan diplomatik itu tidak dapat diproses lebih lanjut. Nah, tahapan setelah penjajakan, ya, jika negara penerima menerima pembukaan hubungan diplomatik dengan negara pengirim, ya, ini kita membahas bagaimana dengan melalui penjajakan langsung atau tidak langsung itu, kemudian negara penerima menerima adanya pembukaan hubungan diplomatik. Kalau menerima, maka proses lebih lanjut adalah pengajuan permohonan oleh negara pengirim kepada negara penerima. Jadi setelah melalui penjajakan atau pendekatan langsung dan negara itu menerima dilakukan hubungan diplomatik, maka proses lebih lanjut adalah negara yang mau membuka hubungan diplomatik itu mengajukan permohonan, ya, permohonan kepada negara penerima, permohonan untuk membuka hubungan diplomatik, ya. Dan yang kedua, setelah permohonan itu maka dilanjutkan dengan pembentukan dan penandatanganan kesepakatan timbal balik antara negara pengirim dan negara penerima. Jadi permohonan dari negara pengirim kepada negara penerima, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dan penandatanganan kesepakatan timbal balik antara negara pengirim dan negara penerima. Kesepakatan timbal balik antara dua negara dalam pembukaan hubungan diplomatik antara lain, kesepakatannya tentunya yang pertama tempat kedudukan gedung perwakilan di negara penerima. Jadi yang disepakati dalam kesepakatan timbal balik itu tentang gedung atau tempat kedudukan gedung perwakilan diplomatik di negara penerima. Negara A akan menentukan di mana tempat kedudukan perwakilan diplomatik dari negara B, dan baliknya negara B akan menentukan di mana tempat kedudukan perwakilan diplomatik dari negara A. Ini tempatnya itu ditentukan. Kemudian yang kedua, tingkatan kepala perwakilan diplomatik dan tempat kediaman. Tingkatannya apa? Dari tadi 4 tingkatan, apakah dia tingkatannya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, atau hanya setingkat kuasa penuh, kuasa usaha.
Itu ditentukan tingkatan kepala perwakilan diplomatik. Dan yang ketiga, pengibaran bendera di negara penerima. Jadi ketika dilakukan pembukaan diplomatik, maka tempat kedudukan perwakilan diplomatik itu harus dikibarkan bendera dari negara. Pengibaran bendera di negara penerima. Atau misalnya kepala perwakilan ke tempat kedudukan perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Indonesia itu dapat mengibarkan bendera Amerika di situ.